Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan wali songo yang menyebarkan agama Islam dengan mencampurkan syariat dengan adat dan istiadat? Pak, wali songo itu nggak ada bukti yang otentik. Semuanya kata sepuh kita, kata ini kita. Mana? Apakah wali songo meninggalkan buku tulisan? Kalau Imam Bukhari ada Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad. Imam Syafi'i ada Al-Um. Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Iya. Tapi nggak ada kitab Sunan Bonang. Adanya Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Iya. Sementara kitab Sunan Bonang nggak ada. Sunan Gunung Jati nggak ada. Makanya apa? Ya. Karena tidak ada bukti yang otentik tentang wali songo, kita tidak bisa memastikan. Di Indonesia ini masih banyak nggak orang yang berdoa meminta kepada selain Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa. Nggak bisa. Mereka mendengar pun nggak bisa. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah cuplikan dua video ceramah dari Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa wali songo itu fiktif. Yang satunya menyaksikan adanya wali songo. Ini adalah orang-orang yang tidak tahu malu. Mereka ini kira-kira lahir di mana? Lahir di Nusantara atau lahir di Arab Saudi? Mereka ini orang-orang yang ingin menghilangkan fakta-fakta sejarah. Hanya gara-gara katanya bahwa para wali itu tidak memiliki tinggalan kitab sama sekali. Kata siapa? Karena kebodohan mereka sajalah atau kebencian mereka lah kepada para wali songo itu. Sehingga mereka berusaha mati-matian mengatakan bahwa wali songo itu fiktif, tidak nyata. Astaghfirullahaladzim. Mereka ini lupa bahwa peninggalan seorang tokoh itu bukan hanya kitab, tetapi peninggalannya sangat banyak sekali. Contohnya nih, Ustadz siapa itu namanya Badruzzaman. Badruzzaman ini memiliki kedua orang tua atau tidak? Kalau dijawab punya kedua orang tua, buktinya mana? Atau punya kakek nenek atau tidak? Kalau dijawab punya, buktinya mana? Nggak ada kitab peninggalannya tuh, bapak dan ibunya. Kakek neneknya juga tidak punya kitab peninggalan. Tetapi buktinya ya Badruzzaman itu ada di muka bumi. Sedangkan dzurriyyah para wali songo itu menyebar di seluruh Nusantara. Apalagi dzurriyyahnya Sunan Gunung Jati, yang menyebar ke Banten menjadi Sunan atau Sultan Hasanuddin, Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, sampai sekarang para Tubagus dan para ratu banyak sekali ada di Banten. Lah kok dikatakan bahwa wali songo itu fiktif? Orang seperti ini enaknya diapain ya? Kalau saya sih usul, orang yang semacam ini hendaklah dikeluarkan dari bumi Nusantara. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kalau yang setuju silahkan komentar di kolom komentar. Orang semacam ini hendaklah dikeluarkan dari bumi Nusantara. Menjadikan ribut aja. Jangankan wali songo. Tatkala berdirinya Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd, tanduk setan dari Najd, dia sudah ingin membongkar makam para syuhada perang di Yamamah. Para sahabat yang gugur di perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu. Para sahabat Nabi banyak yang gugur di Yamamah, kemudian dikuburkan di Yamamah. Tatkala Muhammad bin Abdul Wahab lahir, kurang lebih tahun 1700-an Masehi, itu ingin membongkar meratakan makam para sahabat Nabi. Coba bayangkan. Inilah tanduk setan dari Najd. Kalau tidak percaya, cari aja di Google tentang biografi Muhammad bin Abdul Wahab yang ingin meratakan kuburan para syuhada, orang-orang yang mati syahid zaman sahabat Nabi tatkala perang di Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu. Kemudian periode Wahabi
tatkala dibantu oleh pasukan Inggris merebut Hijaz. Hijaz itu mana? Hijaz itu adalah kota Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Orang-orang Wahabi ini adalah orang-orang Najd, munculnya tanduk setan. Kemudian mereka rakus kekuasaan, haus kekuasaan, harus darah. Kemudian para syarif, para penguasa kota Makkah Madinah yang dari dzurriyyah Rasulullah SAW mereka serang, dibantu oleh pasukan Inggris. Kemudian menang tahun 1924 hingga tahun 1931. Berdirilah kerajaan Saudiyah Arabiyah. Saudiyah Arabiyah ini mengganti nama Hijaz. Hijaz itu kota Mekah Madinah diganti dengan nama Saudi. Saudi itu siapa? Yaitu nenek moyangnya Muhammad bin Saud. Jadi Muhammad bin Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab ini nih, dua orang yang berteman. Satunya dijadikan mufti seorang ahli fatwa, satunya sebagai penguasa. Nama-namanya sama, yaitu Muhammad. Satunya Muhammad bin Saud dan satunya Muhammad bin Abdul Wahab. Yang Muhammad bin Saud inilah mendirikan dinasti Saudiyah. Nama Hijaz dihilangkan, diubah menjadi Saudiyah Arabiyah. Coba dibayangkan. Anak-anak sekarang tidak tahu. Nama Hijaz itu nggak tahu. Taunya hanya Saudi Arabia. Saudiyah Arabiyah itu adalah nama kakek moyangnya Muhammad bin Saud, temannya Muhammad bin Abdul Wahab, dua orang perusak yang dibantu oleh Inggris. Kemudian tatkala Saudiyah sudah menguasai Hijaz, Mekah Madinah, apa yang mereka lakukan? Mereka ingin membongkar makamnya para sahabat yang gugur di Uhud maupun di Perang Badar. Kemudian mereka juga kurang ajarnya ingin membongkar makamnya Rasulullah SAW. Kalau seandainya tidak diprotes oleh utusan para ulama yang ada di Nusantara, yang disebut Komite Hijaz, cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama, ya kemungkinan makamnya Rasulullah sudah dibongkar, sudah dipindah. Kemudian kalau seandainya makam para syuhada, para sahabat, para tabi'in, bahkan makam Rasulullah tidak ada, mereka nanti akan mengatakan Rasulullah tidak ada, sahabat tidak ada. Buktinya mana? Buktinya mana? Dan ini adalah fitnah yang besar. Fitnah yang besar adalah munculnya kaum Wahabi yang sekarang ada di Indonesia. Dan anehnya karena orang Indonesia ini banyak yang bodoh, maka langsung saja mengikuti paham Wahabi. Jadi paham yang laris itu adalah paham yang selalu menyalahkan orang lain, yang merasa memiliki surga sendiri. Itulah paham yang laris, akan diminati orang-orang bodoh. Jadi orang-orang bodoh itu adalah senang kalau ada orang paham baru yang menyalahkan orang lain dan merasa dirinya paling benar, merasa paling mendapatkan kaplingan surga. Oleh sebab itu sekali lagi, orang-orang seperti Badrul Zaman, seperti Al-Jawas itu hendaklah ditaruh di mana? Mereka lahir di Nusantara. Kakek nenek mereka tidak ada karena kakek neneknya tidak memiliki kitab tinggalan. Oleh sebab itulah mereka harus dikeluarkan dari Nusantara karena mereka tidak memiliki tinggalan di Nusantara, terutama Badrul Zaman. Oke, setuju? Kalau setuju silahkan tulis di kolom komentar. Wallahu taala a'lamu bishawab.